selamat datang di episode perdana di channel kedua The Number 10 Show, tapi ini khusus membahas Manchester United. Sesuai namanya, United Perjuangan. Jadi buat teman-teman yang familiar dengan wajah-wajah kami, jadi ini adalah channel sampingan The Number 10 Show karena The Number 10 Show lebih general, football in general. Jadi kita memutuskan kenapa nggak bikin satu channel yang khusus bahas klub kesayangan kita gitu. Jadi nanti jadi nanti di channel ini konsepnya hampir sama dengan The Number 10 Show, cuma mungkin kedepannya akan ada, karena ini cuma spesifik di United, jadi mungkin ada nanti siapa yang paling United di antara kita di episode-episode di episode-episode mendatang, atau ada teman-teman dari United komunitas yang lain yang bisa kita undang. Kemudian ya macam-macam lah, mungkin ada juga nanti video dari monolognya Midian atau Kakak Timi. Kedepannya channel ini gimana? Wawancara wawancara Erik Ten Hag. Ya pokoknya sekitar United lah. Jadi sesuai kenapa United Perjuangan, karena ini channel dibuat satu hari sebelum ulang tahun Republik Indonesia dan bertepatan juga dengan perjuangan rakyat melawan pemerintahan sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya sejalan linear gitu, dan ini juga sepertinya menjadi awal United akan Tsunami Trophy tahun ini. Jadi 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 tanpa berpanjang lebar lagi, ini adalah episode perdana United Perjuangan. Di episode perdana ini kita akan membahas atau mengulik derby Northwest Derby yang akan berlangsung di akhir pekan ini. Tapi sebelum itu saya mau bertanya ke Kakak Timi sama Median. Manuel Ugarte Derwilan ini sebenarnya pemain yang sesuai, bukan pemain yang dibutuhkan Ten Hag nggak sih? Karena aku kemarin sempat dengar omongannya Paul Scholes. Jadi katanya ya Ugarte ini dia nggak tipikal pemain Amerika Latin, dan yang dibutuhkan United itu bukan tipikal pemain yang seperti Ugarte. United itu tuh butuh satu pemain yang karakternya itu bisa kita bilang kalau misalnya dia pegang bola ya udah tahan dulu gitu. Jadi dia bisa mengatur ritme permainan, dan Ugarte ini bukan pemain yang bisa menjalankan peran seperti itu. Nah, menurut Median sama Kakak Timi, Ugarte ini apakah jadi pembelian panik, atau memang ini pemain yang layak dibutuhkan, yang saat ini dibutuhkan United, atau kalian punya opsi lain yang cocok untuk memimpin lini tengah United saat ini, untuk penghubungan antara lini belakang sama lini tengah, lini depan? Nggak tahu ya, aku juga sebenarnya belum banyak melihat footage dari Ugarte sendiri sih. Cuman kalau melihat ternyata yang diganti adalah McTominay, berarti kan kemungkinan memang Erik Ten Hag pengen sebenarnya ada pemain tengah yang juga bisa memiliki daya dobrak ke depan. Di mana sebenarnya kan McTominay sendiri sebenarnya sebagai pemain tengah pun dia cukup produktif, tidak hanya di United sebenarnya, tapi juga di timnas Skotlandia pun dia merupakan salah satu pencetak gol yang terbanyak di tahun 2024 ini. Sejauh ini sehingga kalau memang tipikal dari Ugarte adalah memang pemain tengah yang bisa berkontribusi lebih dalam hal penyerangan, dalam hal apa ya, menekan lini pertahanan lawan, mungkin menurutku ini adalah sosok yang pas gitu. Karena sebenarnya kalau dari sisi pemain tengah yang bertahan, Kobbie Mainoo dan siapa namanya, Casemiro pun Casemiro. sebenarnya sudah cukup tepat menurutku ya saat mereka ditandemkan gitu. Ya, meskipun sampai dengan 2 pertandingan ini masih belum tampak kontribusi mereka sih sebenarnya. Terlihat memang dalam hal defense, membantu defense mereka juga masih kewalahan. Cuman
harapanku adalah Manuel Ugarte ini saat nanti akhirnya mulai debut bermain, entah nama Liverpool di akhir pekan nanti ataupun di pekan selanjutnya, harapanku adalah sebenarnya dia bisa menambah daya dobrak di lini depan, yang di mana sebenarnya menurutku masih sangat kurang nih apa namanya peran dari katakanlah McTominay. Meskipun memang benar saat itu McTominay sempat jadi beberapa kali pembeda ya, termasuk gol menit akhirnya saat melawan Brentford. Tapi kan itu sebenarnya juga kalau dipikir-pikir salah satu permainan yang apa ya, yang jarang-jarang muncul lah kontribusi dari McTominay di beberapa pertandingan United. Nah, harapanku saat nanti Ugarte dipilih dan Ugarte bisa bermain konsisten, harapanku bisa menjadi tambahan daya dobrak di lini depan. Harapanku begitu. Tapi ya nggak tahu nih nanti Ten Hag seperti apa, mengingat sampai sejauh ini pemain-pemain pilihannya pun belum bisa dimanfaatkan dengan optimal ya. Sejauh ini ya baru 2 pertandingan. Harapanku lawan Liverpool nanti bisa terlihat skema yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Ten Hag dengan pemain-pemain barunya ini seperti apa. Harapanku bisa terlihat. Kamera Ya, Median seperti apa? kalau yang dibilang Paul Scholes itu, aku mungkin dia ngambil gambarannya ngelihat dari background asalnya si Ugarte ini ya, dari Amerika Latin ya. Jadi ya mungkin gambarannya dia adalah Ugarte ini sosok pemain yang dalam tanda kutip ugal-ugalan, sebenarnya yang ngandalin otot aja, sama kayak Marcus Rojo lah kan. Karena ya kita dan mungkin majority fans sepak bola sebenarnya yang nggak ngikutin gimana sebagai gaya mainnya Ugarte ini. Cuman kalau misalnya pertanyaannya kira-kira Ugarte ini pemain yang dibutuhkan Ten Hag apa enggak? Kita nggak tahu, tapi di posisi itu memang dibutuhkan. Karena apa? 2 match ini aku lihat mungkin aku bisa ngelihat kenapa pas Euro kemarin sempat uh, Kobe Mainoo ini nggak dipanggil si Southgate gitu. Southgate. Jadi ada satu alasannya akhirnya, mungkin ini alasannya. Jadi yang pertama itu Kobe Mainoo itu dia maksimal tampil itu cuma kayak 60 menit aja. Setelah itu struggle dia tuh secara em, apa endurance-nya dia kelihatan banget. Dia kalau udah di menit 70 ke atas, pressingnya sudah berkurang, terus dia untuk kontrol lini tengahnya berkurang karena biasanya dia kan keeping bola ya. Dia yang distribusi, dan itu menjadi salah satu kenapa Paul Scholes itu sangat mengapresiasi sosok Kobe Hmm. Mainoo. Hmm. Sedangkan Casemiro tipikalnya dia kan di sepatunya tuh kayak ada sepatu roda tuh kan, dikit-dikit meluncur kan, dikit-dikit sliding kan, nggak jelas kan. Kayak itu apa ya, kayak nggak ada yang berani berani ngasih tahu Casemiro ini Liga Inggris nih, yang wasitnya kadang-kadang aneh-aneh gitu kan. Dan pemain-pemain Liga Inggris itu yang pintar memancing gimana supaya lawannya itu dapat kartu gitu. Dan Casemiro masih belum berubah dari musim sebelumnya gitu, masih yang melakukan sliding-sliding yang posisinya sangat dan situasi sangat kritikal gitu. Di sepertiga sudah dekat kotak penaltinya dia masih mau sliding yang tiduran kan, bukan yang langsung mau ngejar bola lagi, langsung pressing gitu. Dan yang potensial merugikan tim itu sangat besar. Kalau nggak kena kartu, lolos tuh pasti pemain gitu. Bukan tipikal-tipikal dulu, kalau kita masih ingat, Paul Scholes itu kan karakternya sebenarnya yang diingat orang passingnya, tapi dia punya yang spesialis itu melakukan Late tackling tackle. keras gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, dan on ball gitu tacklingnya gitu. Jadi eh, kalau misalnya ditanya untuk posisi ini pasti dibutuhkan. Tapi kalau sosoknya nggak tahu Ugarte ini apakah orang yang pas apa enggak, karena ya khawatir tipikalnya yang memang kayak modelnya Marcos Rojo lah gitu kan, yang memang mengandalkan otot banget gitu. Walaupun kita kayaknya mempunyai timeline yang sama. Klipnya Ugarte itu yang muncul itu pada saat dia di Sporting Lisbon aja gitu. Yang pada saat sebelum dibeli oleh PSG, lawan Lisbon lawan Arsenal di Emirates gitu. Sama persis kayak pengalaman kita yang sama, di timeline yang sama, klipnya Amrabat pada saat Maroko lawan Maroko. Prancis Ya, gitu. ya, ya, betul. Dan sekarang terlalu mengglorifikasi setelah Here We Go ini, Ugarte Hmm. ini Hmm. bakalan gimana ya? Ya
eh, akan sulit kayaknya untuk beradaptasi gitu karena karakternya Ten Hag dan staffnya itu kan Ugarte kan masuk di udah masuk nih liga kan. Bisa jadi nanti 2-3 pertandingan berikutnya nggak akan main karena alasannya belum bergabung dengan tim di pramusim. Habis itu yang kukhawatirkan adalah yang sampai nih pemain juga ternyata lagi kondisi cedera nih. Tipikal-tipikal pembelian MU nih, ya kan? Tiba-tiba cedera, nggak main cedera gitu kan? Jadi kemungkinan besar nanti kalau misalnya kita mau berharap pembelian ini langsung memberikan impact, jangan dulu lah ke impactnya, main dulu aja gitu kan? Jadi eh, main dulu aja. Jadi kalau pertanyaan Mirwan tadi sih dibutuhkan apa enggak, secara orangnya nggak tahu nih. Tapi harusnya masih ada pilihan yang lain yaitu dua musim lalu kan If Bissouma sempat dikabarkan gitu kan yang memang mengenal Premier League. Tapi kalau yang misalnya yang dimaksudkan oleh Scholes itu mungkin yang lebih stylish atau bisa mendistribusikan bola kayak Vitinha gitu kan yang di PSG atau Granit Xhaka mungkin kan yang nggak terlalu mengandalkan otot tapi dia punya visi, dia bisa mengatur ritme, dia punya spesialis tendangan jarak jauh gitu. Jadi Ugarte ini murni karena ya kita masih buta sih ngelihatnya. Tapi kalau memang tadi jawaban dari Kakak Timi sama Mintian itu apakah dia bukan sosok yang dibutuhkan tapi eh, yang perannya bukan sosok yang dibutuhkan tapi figurnya dibutuhkan. Kalau dilihat tadi Median menyebut nama Sofyan Amrabat kan. Itu kan sebenarnya dua pemain ini tipikal karakternya mirip-mirip gitu. Bahkan kalau kita berkaca dari beberapa pertandingan terakhir di musim lalu kan si Amrabat kelihatan sebenarnya dia agak performanya bisa lah bisa dikasih kalau misalnya dia bermain lebih lama lagi bisa dapat momentumnya gitu kan. Bahkan dari harga pun sebenarnya Amrabat mungkin jauh lebih murah dibanding Ugarte. Karena Ugarte itu kalau nggak salah berapa 51 sekian juta pounds gitu kan. Menariknya dari transfernya Ugarte ini kayaknya PSG melepas Ugarte dengan harga yang sama pada saat mereka beli dari Sporting. Cuma ada tambahan add-ons berapa 10 juta 10. kalau iya 10 ya 10 juta pounds. Artinya kan sebenarnya kalau dari sosok gaya bermain ada Sofyan Amrabat yang bisa dipermanenkan di musim lalu toh Amrabat juga sudah kenal dengan Ten Hag dan tapi keputusannya Ineos ini justru ngambil Ugarte yang sebenarnya agak sedikit uh, apa ya mixed feeling sih karena ya itu tadi kita nggak pernah melihat Ugarte yang betul-betul bagaimana dia dapat porsi di lapangan tengahnya PSG gitu dan tiba-tiba Ineos ngambil Ugarte ini jadi kembali ke pertanyaan saya ini Pak termasuk flop buying nantinya atau ini 51 juta plus add-ons ini justifikasi harganya masih oke lah gitu. Kadang ini juga ya susah. Mungkin kalau misalkan pertanyaannya adalah kenapa mungkin tidak mempermanenkan Amrabat kemudian lebih mengambil Ugarte, bisa jadi salah satu pertimbangannya juga di sisi usia yang dimana Ugarte tergolong lebih fit dibandingkan Amrabat yang usianya sudah 25 tahun ke atas gitu. Plus apalagi sekarang klub-klub Premier League terutama ini kan trennya itu lebih banyak mereka hire para pemain-pemain yang justru malah paling tua di umur 22 tahun paling tidak. 22-23 dan di mana sekarang banyak pemain-pemain muda yang diorbitkan di usia-usia bahkan mungkin 17-18 itu udah mulai pada dimainkan di tim utama gitu sehingga mungkin ada salah satu rencana juga agar bisa lebih merefresh skema line up tim sehingga harapannya bisa lebih prima, lebih segar. Cuman memang em, nggak tahu ya, aku merasa kalau para pemain-pemain Amerika Latin itu memang cenderung butuh waktu sih untuk bisa beradaptasi dengan Premier League. Nggak tahu kalau dari sisi bahasa seperti apa ya, harapannya sih Ugarte bisa segera bisa adaptasi di situ. Cuman kalau melihat dari sisi potensinya yang kita juga belum tahu nih, di mana juga nanti masih ada PR utama dia adalah bermain dan adaptasi dengan pola permainan MU dan belum tentu juga bisa langsung nyetel dengan gaya permainan Ten Hag dan juga
pola atau apa ya, jenis pressure permainan di Premier League, ya bisa jadi mungkin sampai dengan pertengahan musim bisa jadi masih belum belum apa ya, membuat dia sebagai salah satu um, apa ya, pemain yang terbaik di harganya gitu. Bisa jadi memang ini akan menjadi satu flop transfer paling tidak sampai dengan pertengahan musim. Tapi kurang tahu juga nih, karena balik lagi kualitas adaptasi para pemain ini kan juga berbeda ya, antar pemain, di mana kalau misalkan kalau aku lihat, katakanlah misalkan Ugarte ini memang sekaliber kayak Cavani yang memang di klub lain pun dia sudah sangat menonjol dan apa namanya, sering digunakan juga sebagai starting line up, sehingga saat bermain di MU pun sebenarnya dia tergolong yang cukup langsung nyetel tuh, di beberapa pertandingan awal dia langsung bisa berkontribusi. Nah, aku nggak yakin nih Ugarte bisa seperti itu juga, di mana itu tadi faktor usia, minutes play yang juga mungkin masih kurang di klub sebelumnya. Dan menurutku harga ini pun kalau misalkan dia tidak bermain di PSG musim lalu, bisa jadi harga yang dibanderol tidak sebesar ini. Bisa jadi mungkin di bawah itu gitu. Sehingga ya aku masih belum bisa melihat, cuman ada potensi peluangnya malah jadi flop transfer nih di musim ini menurutku. Ya, kalau sebenarnya jadi kalau dari sisi aku ngelihatnya kalau dari sisi PSG ya ngasih harga Ugarte ini sekitar 50 jutaan begitu, em, hitungannya malah kayaknya Murah. jual rugi gitu, murah gitu, karena ngelihat Hmm. sisa kontraknya juga masih panjang gitu, 4 tahun lagi di PSG. Iya. Sedangkan beberapa musim terakhir ini pemain-pemain yang kontrak sisa 1 tahun aja bisa setinggi langit gitu kan, sama kayak Lenioro lah misalnya, tinggal 1 tahun lagi di Lille masih tergolong tinggi lah dilihat, apalagi pengalaman masih belum banyak gitu kan, ditambah usia Ugarte juga sebenarnya masih muda, 23 Bertiga. tahun gitu. Hanya saja memang pertanyaannya adalah kira-kira pembelian ini apakah memang hanya untuk mengcover kebutuhan saat ini atau memang Jangka panjang. proyeksi jangka panjang gitu ya. Yang membuat aku optimis dengan pembelian ini sebenarnya adalah proses pembelian ini pasti sudah melalui jenjang manajemen si Omar Barada dan kawan-kawan begitu. Bukan hanya karena kebutuhannya si Ten Hag, tapi sudah melewati proses screening dari si uh, ya si Yang kawan-kawan hierarki itulah itulah ya. gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Hierarkinya itulah Direktur gitu. Jadi teknik Iya. itu. Fit uh, and proper Kawan. test. iya, jadi mungkin sudah ada beberapa calon gitu kan. Kira-kira secara finansial klub saat ini dengan kebutuhan mana yang semuanya win-win solution tanpa ada nanti isu masalah financial fair play dan lain-lain begitu. Jadi memang secara garis besar kalau misalnya dilihat historical di United, pemain Amerika Latin itu mungkin agak sulit kita menyebut satu nama atau dua nama yang bisa kategori sukses atau misalnya berjalan dengan mulus begitu kan. Ya mungkin di Tevez. awal 2000-an zamannya Veron begitu, walaupun misalnya Orlan. ya Forlan. Forlan, kemudian Tevez, kemudian Tevez. Kleberson, eh Anderson, jangan lupa Anderson. Anderson ya, Son. Rafael dan Fabio gitu. Jadi memang Hmm. kalau misalnya dibilang pemain Amerika Latin yang sukses, kayaknya nggak ada mendekati sebenarnya Carlitos Cavani. Tevez sebenarnya Tevez gitu. ya. Hmm. Ya, Cuman karena ada konflik internal ya, nah, berakhir begitu saja gitu. Jadi pemain Amerika Latin di MU di Inggris ya butuh adaptasi yang anu ya, yang harus ada yang memang membimbing. Mungkin semoga aja Lisandro Martinez walaupun beda negara tapi bisa memberikan gambaran culture-culture di UK itu seperti apa gitu kan. Dari Paris pindah ke Inggris pasti challenge-nya adalah cuaca dan makanan gitu kan. Di Paris mungkin pasti lebih enak gitu. Jadi masih akan terlalu dini kita misalnya mau lihat, hanya saja fans United 10 tahun terakhir ini kan hiburannya masalah berita transfer aja kan, bukannya masalah juara apa enggak gitu kan. Jadi pertanyaan Mirwan tadi itu terkait ini worth it atau enggak, ya sekarang itu lagi muncul lah itu glorifikasi. Nanti kalau udah main Ugarte, counter press di media itu bakal muncul yang bikin flop si Ugarte ini, klip-klip yang flopnya kan.
Jadi sekarang yang lagi bertugas itu adalah orang yang klip-klip yang bagus gitu kan. Nanti muncul tuh orang-orang yang klip yang jelek-jeleknya gitu. Kayaknya alasan lain kenapa mungkin setelah profile fit and proper testnya juga Ugarte ini Hmm, cocok di United, itu kayaknya faktor lain kenapa dia jadi pembeliannya Ineos itu karena mungkin dia jadi hmm, pemain ini ya, team of the tournament di Copa America kemarin. hmm, Kayaknya itu cuman tadi yang Median sebutin soal nanti Ugarte sama Martinez bisa Licha bisa ngasih sedikit jadi mentoring lah di Manchester. hmm. Masalahnya sih kawan ini kemarin pas Copa America hampir kelahi juga sama si Ugarte, Pak. Itu dia. Masalahnya sih kawan ini hampir kelahi. Tapi tadi Hmm, aku tadi hampir lupa nanya. Tadi kan Median bilang Maino ini setelah cuma maksimal 60 menit bermain, habis hmm, itu endurance-nya berkurang gitu. hmm. Faktor usia kah? Atau faktor memang dia cuma maksimalnya segitu kah? Atau kira-kira apa gitu? Terus yang Casemiro, aku jika aku di posisinya Casemiro tuh aku merasa aku bisa menjustifikasi kenapa dia tackling terbang-terbang gitu. Dia udah nggak bisa cover, nggak ada yang bisa cover dia gitu. Jadi ya udahlah, bodoh amat gue. Kalau menurutku yang faktor Kobe Mainoo ini adalah yang memang dia butuh latihan khusus untuk meningkatkan massa otot dan yang berpengaruh ke staminanya ya. Jadi masih sangat muda 18-19 tahun ya mungkin butuh dua tahun lagi mungkin untuk membentuk anunya ya secara fisiknya. Jadi secara permainan karena kalau kita lihat juga dia bukan yang tipikal yang apa ya mengandalkan speed dan lain-lain kan dia memang mengandalkan teknikal yang cukup tinggi tuh cara ngerebut bolanya ngelakukan blocking kemudian coba distribusi bola ke lini depan gitu jadi ini murni karena masalah waktu aja sih untuk meningkatkan stamina-nya. Casemiro dua pertandingan kita lihat kelihatan seru kan Iya dengan ya, peluang-peluang yang dihasilkan oleh Casemiro kan. ya. Tapi justru di situ bolongnya kalau aku lihat gitu. Ini orang ngapain gitu di tiba-tiba di kotak penalti di setiap set piece, corner, free kick gitu kan. Bola itu pasti selalu ngarah ke dia gitu. Tapi Hmm, ngelihat hmm, fisiknya sudah tua tapi daya jelajahnya masih ini. Jadi mungkin itu yang bedakan sosok apa kayak Pirlo yang dia sudah tahu kondisi fisiknya, dia nggak perlu gitu lari-lari, dia cukup untuk mendikte bola begitu kan. Tapi nggak hmm, tahu Casemiro ini secara fisik kan sebenarnya sudah kurang gitu. Dia hmm. masih terlalu sering masuk ke kotak penalti. Apakah memang dia ditugaskan seperti itu atau dia tanda kutip kayak nggak punya percaya diri ke lini Temannya. serangnya United gitu Hmm, kan ya hmm, teman-temannya gitu. Jadi pada saat Casemiro sudah maju ke depan otomatis tinggal sendiri Maino nih. Paling Diego Dallo biasanya ngebantu gitu. hmm. Sedangkan pas lawan Brighton kemarin, eh, pas United ngelawan tim yang punya dua sayap, yang punya kecepatan, dua fullback United itu kayak ragu-ragu mau mau tetap bertahan atau mau Iya. bantu lini serang gitu. Jadi Hmm. masih belum stabil sih secara organisasi tim kalau dari dua pertandingan ini gitu. Bahkan bahkan ini ya golnya si Danny Welbeck itu yang gol kedua siapa? Joao Pedro atau Joao Welbeck ya? Pedro kedua. Joao Pedro. Joao Pedro ya. Golnya Joao Hmm. Pedro itu Ya. bahkan itu kan kesalahannya Casemiro sebenarnya yang nggak tahu kenapa tiba-tiba dia keluar dari kotak penalti dari mengawal Hmm. si Joao Pedro terus berusaha merebut bola yang sebenarnya sudah ada 3-4 pemain United yang juga berusaha merebut bola gitu. Jadi kayaknya fokusnya Casemiro memang kayaknya butuh satu pemain dari Amerika Latin yang buat nampar-namparin dia nih di lini tengah. Kayaknya Kakak Timin tertarik kok ngebahas itu Brighton kemarin tuh. Karena Gak tahu ya, aku tuh, aku aduh, ngeliat ya, dua gol itu, masih jengkel aja rasanya nih. iya.
Tapi yang Brighton kan nggak apa-apa. Kita masih pekan pertama peringkat 1, terus pekan kedua peringkat 11. Wong menantu presiden aja top 11, kok kita masa nggak bisa top 11 ya kan? Oke. Kayaknya Ugarte oke. Kita kalau ingin kan Ugarte sudah here we go nih. Apa namanya, formasi ideal kalian, starting 11 kalian dengan masuknya Ugarte ini, apakah Casemiro yang diganti atau bagaimana, atau kalian punya alternatif formasi yang lain gitu? Karena kan kita sudah punya Yoro, kita sudah punya Matthijs de Ligt, Mazraoui, terus sekarang Ugarte, sudah ada 4 pemain plus Joshua Zirkzee juga sudah ada, sudah 5 pemain lah, belum lagi Rasmus Højlund. Kemudian dengan transfer Windows yang tinggal 3-4 hari lagi, yang lagi santer diberitakan kan si Jadon Sancho katanya entah dia ke Juventus kah, atau yang terbaru saya baca mau tukar guling sama Raheem Sterling. Kemudian siapa lagi ya? Itu aja, itu sih kayaknya dari United. Kemudian ada ini lagi, anak si siapa, Aaron Ramsdale yang katanya mau dijual sama Arsenal. Dengan Altay Bayindir yang kayaknya ini si kawan ini cuma jadi tukang gosok-gosok sepatunya si Onana aja. Dengan available-nya Aaron Ramsdale, apakah ini bisa jadi sebuah manuver yang baik untuk di posisi goalkeeper? Karena sampai pekan ini dengan statistik yang kemarin, Onana itu jadi kiper pertama yang kebobolan berapa, 60 gol dalam 40 pertandingan gitu kan. Jadi ya terserah orang mau bilang Onana ini ball playing goalkeeper lah, eccentric goalkeeper lah, bodoh amat, ini kiper nggak bisa nangkep bola, fix. Jadi kalau ada Aaron Ramsdale yang available, menurut kalian ini bisa jadi tambahan di lini belakang kah, atau gimana dengan transfer Windows yang akan tutup di 4 hari lagi gitu? Untuk formasi yang jelas, aku berpikir Ugarte akan banyak mengganti. Ya, memang akan bertukar dengan posisi antara Casemiro dan Mainu ya. Cuman aku pikir bisa jadi malah jadi pelapis yang lebih sering untuk Casemiro, karena ternyata barusan aku juga dapat informasi terkait dengan pola permainan Ugarte. Memang dia kan lebih ke yang Box to box. tipikal permainannya kan benar lebih ke box to box gitu. Sehingga lebih pas untuk mungkin dia akan lebih banyak menggantikan Casemiro. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan Aaron Ramsdale, aku malah kalau dengan skema permainannya Ten Hag, dia bisa jadi bukan orang yang pas gitu. Kenapa? Karena sebenarnya saat dia mulai diganti dengan David Raya ya kalau nggak salah. Iya, David Raya. Itu kan salah satu hal yang sering banget dilakukannya Ramsdale, itu yang sering banget dilakukan sehingga akhirnya mengakibatkan dia dicadangkan, itu adalah karena setauku, tapi mungkin nanti bisa kalau ada fans Arsenal yang nonton ini bisa dikoreksi, dia kurang bisa memainkan bola sesuai Dari dengan bawah. skemanya yang diinginkan. Ya betul, bola bawah sesuai yang diinginkan oleh Arteta, dalam artian memang tidak menunjang skema Arteta ball lah, istilahnya seperti itu, dibandingin David Raya yang cenderung lebih efektif bermainnya gitu. Itu ya. Nah, sedangkan Ten Hag kan kemarin kenapa dia akhirnya juga United secara tiba-tiba juga akhirnya membeli Onana dan justru memberhentikan David De Gea adalah memang salah satunya karena David De Gea juga tidak bisa dengan baik menerapkan strategi dari Erik ten Hag itu. Nah, Onana dinilai bisa, cuman memang kemampuan stopping ball-nya kan memang yang agak susah juga ini. Nah, jadi menurutku kalau misalkan pilihannya ada di Ramsdale, menurutku mungkin kurang pas ya. Mungkin bisa jadi alternatif cari kiper lain deh mungkin, tapi dalam bursa transfer yang kurang 4 hari lagi, dan sepertinya desas-desus tidak akan mengarah ke MU akan merekrut kiper baru. Iya, masih tetap akan Onana yang akan tetap menjaga mistar gawang United secara dominan di musim ini. Kemudian Jadon Sancho, malah aku berpikir apabila Jadon Sancho ditukar guling dengan Raheem Sterling,
malah bisa jadi amunisi yang menarik juga tuh, di mana Raheem Sterling kan cukup cepat dan apa ya, kalau dia mau cut inside itu kan kayaknya lebih lebih menjanjikan ya dibandingkan mungkin sekarang kalau kita lihat permainan Rashford yang kayak angin-anginan gitu, kayak em, masih dalam dua pertandingan ini masih kurang bisa nyetel em, apa performanya dengan United, dan tidak, seolah memang tidak tampak seperti apa yang sekitar akhir musim lalu dia diwawancara itu, bahwa dia merasa mencintai klub ini, tapi ternyata di lapangan juga juga tidak tampak permainan dari Rashford yang dinilai memang benar-benar mencintai klub ini secara sepenuh hati gitu. Permainannya juga saya rasa di dua pertandingan ini juga masih kurang baik. Harapanku adalah misalkan Jadon Sancho benar itu akhirnya ditukar dengan Raheem Sterling, ya bisa jadi nafas baru lah bagi sayap United. Harapannya juga bisa memberikan kontribusi di sisi kecepatan dan keberanian dalam cut inside, di mana sebenarnya Anthony juga ya Kok Anda masih belum bisa ketawa? dibilang Kok Anda nyetel ketawa? ya. Masih belum bisa dibilang nyetel ya. Sehingga ya harapanku sih semoga untuk yang Jadon Sancho dan Raheem Sterling bisa kejadian. Tapi ya kalau untuk posisi goalkeeper mungkin menurutku akan masih tetap di Onana. Hanya yang perlu diperbaiki, balik lagi seperti yang Midian tadi bilang, memang secara organisasi permainan kita masih harus banyak berbenah. Harapanku sih bisa segera berbenah nih. Jangan sampai kejadian kayak gol menit akhir Brighton kemarin terjadi lagi di pertandingan-pertandingan lain yang lebih krusial lagi. Jangan sampai gitu. Hmm. Jadi terkait ya posisi Ugarte kira-kira bagaimana gitu. Eh Kalau ngelihat ininya sih kayaknya Ugarte ini bakalan jadi opsi kalau mau ngerubah gaya bermain ya. Jadi dua pertandingan ini aku ngelihat, jadi kenapa misalnya dibilang kenapa Ten Hag itu nggak bisa memainkan gaya sepak bola Ajax itu, ya karena pemainnya nggak sesuai gitu. Dan di jeda transfer musim lalu dan musim ini bisa dibilang kayaknya mendekati sesuai dengan keinginan Ten Hag dan Betul, sudah terpenuhi begitu kan. betul. Dan kelihatan dari, kalian perhatikan nggak di babak pertama khususnya, mungkin 30 atau 40 menit awal itu MU itu melakukan pressing itu kenceng Yes. banget kan. Ah, ya, ya. Dan itu kayaknya aku ngelihat kayak masih terlalu dipaksakan gitu. Belum Makanya natural, belum natural iya, ininya pressingnya, ya, ya. Bruno Fernandes yang bisa kita lihat 2-3 musim sebelumnya itu dia melakukan pressing tapi yang selalu persisten gitu, yang enggak yang kelihatan kayak ngotot banget, terus habis itu Hmm. kayak kelihatan capek gitu kan. Kayak babi hutan ngejar. Iya. Dan dua pemain yang kemarin diandalkan itu selalu melakukan pressing Mason adalah Bruno Mount, Fernandes dan Mason Mount gitu kan. ya, ya. Dan kayaknya si Ugarte ini akan dijadikan juga Pressing sebagai ketiga. celengnya untuk ngejar-ngejar gitu kan. Jadi yang memang tukang buru gitu kan. Nah, sedangkan si apa Casemiro dan Kobe Mainoo itu nggak bisa melakukan kayaknya gitu, karena Kobe Mainoo lebih stylish, Hmm. Casemiro ya siap abang dah hormat Piala Champion gitu kan, terserahmu gitu kan. Kita tidak bisa berhak untuk ngasih panduan gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya nanti semua pemain ini fit, ya akan menyesuaikan opsi pemainnya gitu. Kalau mau melakukan high pressing dari awal gitu, ya dimainkanlah itu Bruno, Mon dan Ugarte gitu, bakalan kejar-kejaran lah itu di situ kan. Kayak kemarin tuh dua pertandingan pressingnya itu kayak nggak natural gitu, masih Nggak yang natural ya. Ya. memang dilihat kayak enak mainnya gitu. Dan Hmm. apalagi lawan Brighton kemarin itu kayak adu taktikal, anu lah, antar pelatih lah, saling mendikte dan Yes. tapi tetap melakukan pressing tinggi gitu kan. Tapi Hmm. langsung kelihatan efek ininya. Nah, terkait si Ramsdale, tunggu ya. Eh, Ramsdale ini kan sebenarnya nggak tahu apakah memang dia nggak sesuai dengan gaya mainnya Arteta Arteta Ball. Ball, atau Arteta tuh masih jengkel dengan yang wawancaranya dia yang nggak bisa konsentrasi 90 menit gitu kan. Iya, Ya, iya, ya, iya, iya, iya. seorang pemain profesional kasih statement begitu, ya Make sense. kayak apa ya, ngapain gitu kan. Mm-mm. Orang biasanya jualan, kalau beropini di media itu kan jualan diri biasanya, ini malah
kok malah merendahkan atau malah menurunkan nilai jualnya sendiri gitu. Cuman kalau misalnya dari segi kebutuhan memang aku nggak tahu, kita masih masih boleh menyimpan harapan untuk melihat MU atau Ten Hag ini proses penyerangannya itu build up dari bawah atau bagaimana. Cuman aku ngeliat kayak nggak cocok aja gitu, nggak bisa kayaknya. Nggak salahnya Onana juga gitu. Kayaknya Onana itu sudah berusaha kayaknya untuk melakukan long ball. Cuman Terlalu bijak Anda. kekurangan yang paling kelihatan beda itu adalah gapnya antara misalnya kalau kita Iya. bandingkan Onana, Ederson dan Alisson adalah kecepatan pengambilan keputusannya gitu. Ederson tahu kapan harus merilis bola ke depan. Alisson juga tahu gitu. Onana kayaknya antara dia memang nggak punya apa ya, sense of untuk ngebaca permainan, atau memang dia nggak tahu mengumpan kemana gitu. Karena kalau ke kiri ada Abang Rashford, susah gitu kan. Di tengah kita pakai false nine gitu kan, si Bruno dan Mount gitu, nggak bisa duel gitu kan. Di kanan Amat. ada Amat kan, badan kecil mau bagaimana juga menerima gitu. Jadi memang masih nggak cocok. Kalau sedangkan dulu di Inter Iya, kan punya receivernya banyak sih. center forward dan second striker, yaitu ada Lautaro dan Lukaku gitu. Jadi kalaupun misalnya lepas dari Lautaro masih ada Lukaku, dan biasanya masih selalu dapat di Lautaro gitu. Nah, di skemanya MU ini nggak ada yang kayak gitu. Jadi memang mau mendatangkan Ramsdale, mewujudkan cita-cita build up dari belakang juga kayaknya percuma aja Mas Bro gitu kan. nggak ada yang bisa menerima. Memang harus komplit kan, yang mengumpan bagus, yang terima juga mampu gitu. Kalau misalnya Onana mampu mengirimkan umpan yang manis saja, syukur-syukur gitu. Yang nerima nggak bisa gitu. Jadi memang serba salah. Kayaknya masih belum cocok gitu kalau mau build up di belakang. Tapi dalam hal shot stopping, goalkeeping ability-nya Onana itu, kalian yakin gak sih? Kalian percaya gak sih sama kiper satu ini? Setelah lihat 1 musim plus 2 pertandingan di awal ini. Gimana ya, Kok kadang garuk-garuk beberapa kepala? Iya, ya, karena beberapa pertandingan di musim lalu pun yang coba aku bandingkan, dalam artian aku sering melihat saat Onana kebobolan itu tuh sering bayangkan kalau misalkan itu De Gea kayaknya ketepis deh gitu. Sedangkan Onana lebih ke effortless untuk mencoba apa ya, atau karena badannya lebih besar dibandingkan De Gea yang apa namanya, lebih ramping sehingga bisa Body lebih shaming Bapak bergerak nih. bebas. Nah, inilah Shaming. Body shaming, Pak. Tapi aku rasa memang ada beberapa kesempatan yang aku sendiri waktu melihat Onana kebobolan, dan dengan beberapa kali sudut yang mungkin kalau aku lihat dari tayangan ulang ini harusnya kalau De Gea bisa ketepis nih mungkin gitu. Nah, itu pun lolos juga, tembus juga. Jadi aku merasa memang untuk Onana apa ya, anticipatingnya ya, karena antisipasi untuk kebobolan, untuk melihat lawan akan menendang kemana, kemudian reactionnya juga kayaknya memang masih masih kurang deh. Atau memang sebenarnya di sisi lain organisasi pemain belakang yang di depannya, dia yang mensupport di depan dia itu memang yang harus dibenahi juga gitu. Karena shoot on goal di musim lalu kan terlepas dari kebobolannya yang 60 sekian em, di semua kompetisi yang diikuti MU, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ada berapa ribu bahkan puluhan ribu shot on goal yang dengan mudah dilesakkan oleh lawan gitu. Nah, ini sebenarnya kan yang pengen yang menurutku yang harus dibenahi kan, bagaimana kita meminimalisir shoot on goal dari para lawan ini ke gawangnya Onana gitu. Ya mungkin di sisi lain aku juga setuju kata Midian tadi bahwa Onana juga mungkin tidak bisa disalahkan. Dia sebenarnya juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi di sisi lain ibaratnya kalau batu dikasih air terus itu kan pecah juga gitu. Wes, terlalu filosofis. Organisasinya ini kan, organisasi depannya ini kan harus bisa bagaimana agar tidak bocor gitu. Selain stadion yang sudah bocor lah, itu kan. Nah, jadi jangan sampai pertahanan juga semakin bocor. Nah, selama memang selama memang peluang shot on goal dari lawan itu semakin diminimalisir, mungkin Onana malah bisa jauh lebih sedikit kebobolan, mungkin banyak momen-momen yang mungkin dia bisa lebih heroik lagi dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Harapannya kan begitu. Karena menurutku PR-nya ada di organisasi saat bertahan itu. Itu menurutku masih PR banget sih. Kacau sekali sih emang sejauh ini. Kalau Onana misalnya kalau kita mau komparasi dengan De Gea lah sebenarnya ya.
Onana tuh yang paling bikin ngeselin tuh kan sering terjadi gol-gol yang posisi di mana Onana itu jadi NPC kan, tiba-tiba diem kan. Diem dia dengan kakinya agak jongkok gitu ngeliatin gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. eh, sedangkan kalau misalnya De Gea dulu bukan yang misalnya langsung dia tampil superior dengan goal stopping yang luar biasa gitu. Dia sering Hmm. melakukan blunder juga gitu. Betul, betul. Bedanya Onana tuh kayak dibilang ke Katimi mungkin harusnya nggak gol Malah tapi gol. gol gitu. Hmm. Yang kayak kurang masuk akal gitu. Apakah ini kontribusinya hanya di Onana atau memang kontribusi di organisasi lini belakang yang nggak bagus begitu kan? Karena nggak bisa juga misalnya kayak gol keduanya si Brighton kemarin lah atau gol Hmm. pertama lah yang Welbeck gitu. Welbeck ya, ya. Eh, Pas yang gol pertama Welbeck semua teriak-teriak itu satu suara kesalahannya Maguire gitu. Hmm, Gol hmm. kedua itu harusnya posisinya si Martinez Unang. tuh sama Hmm. De Ligt itu. Hmm. Tapi nggak ada yang berani gitu kan. Jadi nggak ada itu yang misalnya menyalahkan nama pemain gitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat Onana itu masalah positioningnya dibanding De Gea kurang lah karena itu tadi sering terjadi gol-gol yang dia kayak udah mati langka gitu. Sedangkan De Hmm. Gea dulu positioningnya bagus makanya dia selalu bisa menjangkau Iya, iya. walaupun misalnya kayak Bola-bola nggak masuk akal ya. iya nggak masuk akal kayak tenang bebasnya Juan Mata dan lain-lain lah kan. Hmm. Hmm. Sedangkan penyelamatannya Onana ini biasanya itu yang mengarah-arah ke dia, tapi kakinya kayak kelempar jauh gitu. Jadi bukan yang misalnya memang dia cara ngebaca permainan dari lawannya, tapi karena Hmm. memang gerakan reaktifnya dia Reaktif ya, ya. seolah-olah dia punya refleks yang bagus gitu. Padahal karena mengarah Hmm. ke dia aja gitu. Walaupun memang ada juga yang yang pemain lapangan yang bagus gitu. Tapi hasil sejauh ini 2 pertandingan sudah mau minus lagi nih kan udah nol Ah, nih ya, goal iya, difference nih iya, kan sudah nol, Pak. baru. Jadi ya masa 2 musim berturut-turut nanti goal Minus. difference-nya minus gitu. Jadi Ya. ya tahun inilah mungkin nanti yang jadi masa penghakiman buat generasinya pemainnya Ten Hag ini gitu karena Hmm. masa mau kapan lagi mau dibilang butuh proses gitu. Tadi Kakak Timi sudah bahas tentang Jadon Sancho, Raheem Sterling. Menurutmu gimana ya? Hmm. Sancho Sterling tukar guling atau Sterling masuk ke United, Sancho dijual 40 juta ke Juventus atau Sancho ditukar sama Federico Chiesa gitu. Kalau dibilang Hmm. Kakak Timi tadi bagus juga Sterling masuk ke MU. Kalau aku bilang bukan karena Sterling ke MU karena Sanchonya keluar aja gitu yang kalau aku memilihnya gitu. Jadi POV ku karena yang penting Sancho keluar siapapun Iya, yang iya, masuk iya, oke iya, iya, monggo Ya, gitu. ya, iya, ya, betul, ya, betul, ya. betul, 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 Karena betul, Benar, benar, benar. betul, betul, betul. kita lihat Sterling di Chelsea musim lalu tuh ampun-ampunan kayak nggak bisa diatur ini bocah sama pelatihnya kan. Kayak rebutan tendangan bebas lah, yang sudah sendiri nggak mau ngoper lah gitu kan. Iya, Nah, iya, Tapi iya. satu hal mungkin yang aku juga pas kemarin itu coba lihat, aku kira Sterling ini sudah memasuki usia 29 30-31 loh, gitu. 29 loh dia. Ternyata sekarang itu kan nggak salah 28 lah ya atau masuk 29 ya. Jadi Masuk sebenarnya 29. belum belum lewat yang 30. Mm-mm. Mungkin karena kita sudah terlalu lama ngelihat Iya, Sterling dari Liverpool, betul. City, City. Chelsea gitu kan. Mm. Cuman kira-kira ini pemain yang dibutuhkan saat ini apa enggak? Ya untuk opsi daripada Sancho hanya sebagai pajangan di website, mending adalah kalau yang gantiin Rashford gitu kan, atau Garnacho kalau lagi flop gitu. Jadi cuman aku ngeliat ini masih sebatas gorengan aja sih kayaknya. Gorengan ya. Kayaknya Mm. masih masih sulit melihat kayaknya transfer yang kayak model kayak gini bisa pindah ke MU gitu. Iya. Kalau misalnya ke Juve, kayaknya Sancho-nya ke Juve atau ke Inter mungkin iya, tapi kalau ada pemain yang jadi Dari sana ke kisarannya ke masuk ya. MU, Hmm. kayaknya enggak karena masih ada ordalnya Ten Hag di sisi kanan itu kan. Orang tenak di sisi kanan. Mau dikemanakan itu kan? ya, ya, ya. Pemanfaatannya belum optimal dari kemahalan kan itu Iya, sendiri. Itu dia. cashback-nya masih belum ini kan lunas tuh. Tapi Sancho tuh menurut taktiko di luar tuh pemain yang dribblenya di atas rata-rata loh di kompetisi Eropa. Iya, kalau backnya kayak tiang listrik.
diam aja kan. Kalau di Inggris nggak cocok kayak dribble kayak gitu yang geser bolanya itu terlalu pendek. Kalau di Jerman mungkin kan yang karakteristik defensifnya itu agak menunggu gitu. Kayak model-modelnya. Mungkin kalau misalnya back di Liga Inggris kayak modelnya Virgil van Dijk yang lebih sering menunggu, dia mungkin bisa gitu. Hanya saja kan tipikal back-back klub di Inggris khususnya yang menengah ke bawah itu kan agak-agak yang apa ya, agresif ya. Iya, Jadi ya. Ya, Betul, betul. yang memang kalau ada ngelihat orang yang ngasih trik-trik Pokoknya yang langsung bola lewat di kaki enggak. iya, kaki enggak gitu. Nah, kayak gitu nggak bisa dimainkan gitu. Iya, iya, ya iya. benar-benar. Sancho lebih gitu di Bundesliga kan lebih banyak lebih mungkin tidak yang press body juga, permainannya lebih Hmm. kepada zonal marking aja, sehingga ya dia bisa-bisa aja tuh Hmm. dansa di lapangan gitu ya. Cuman Yang ya paling akhirnya kentara yang cocok untuk di Inggris itu ya kayak Bukayo Saka atau kayak wingernya si Brighton kemarin si Yankubu Minte itu yang sisi Oh, kanan itu gitu. Minteh, iya, ya. Jadi mau dan bisa melakukan penetrasi sisi kanan dan mau juga cut inside ke dalam gitu, nggak yang Di luar apa aja ya terus. statis begitu Iya, gitu. Iya, di iya. luar terus gitu.